Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Pak dosen dan teman-teman satu tim saya yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih bisa berkumpul di Zoom meeting ini, karena Allah memberikan rahmat, kesehatan, dan rahmat keselamatan untuk kita. Adapun topik yang akan kami bahas adalah teknologi web service perancangan sistem informasi perpustakaan. Untuk anggota-anggota kelompoknya sendiri, ada saya sendiri, Nuriana Fajar Ramadan. Selanjutnya ada Fajar Ilyasa. Selanjutnya ada Novian Dewantara. Selanjutnya ada Sanjay Edi Wijaya. Untuk terakhir, selanjutnya ada Wiana Katami Miraj. Untuk selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Fajar Ilyasa. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih. Selanjutnya di sini ada latar belakang yang nanti akan dijelaskan oleh Wiana. Waktu dan tempat saya persilakan. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari perancangan sistem informasi perpustakaan. Perancangan sistem informasi pada era globalisasi sekarang dirasa sangat penting karena saat ini suatu instansi atau perusahaan tidak terlepas dari penggunaan komputer sebagai alat bantu pengolahan data yang canggih. Sistem informasi dengan menggunakan teknologi komputer yang sangat canggih dan modern akan memudahkan kita untuk melakukan pengolahan data yang dapat menghemat waktu, ruang, dan biaya. Hasil informasi yang diperoleh akan sangat berguna dan bermanfaat bagi suatu lembaga atau instansi yang menggunakannya. Perpustakaan juga merupakan fasilitas pendukung proses pengajaran dan pembelajaran melalui penyediaan bahan perpustakaan dan pelayanan yang sesuai dengan kurikulum. Sekarang ini masih banyak perpustakaan yang belum menggunakan teknologi sistem informasi dalam menangani permasalahan-permasalahannya. Contohnya, pada pembuatan laporan data anggota perpustakaan, petugas membutuhkan waktu yang sangat cukup lama dalam menyajikan sebuah laporan anggota. Ini menyebabkan bentuk laporan yang dihasilkan kurang akurat dan tidak adanya efisiensi dalam waktu dalam. Oke, terima kasih Wiana. Selanjutnya di sini ada pengertian dari Eclipse yang akan dijelaskan oleh Novian Dewantara. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Fajar. Di sini saya akan menjelaskan tentang Eclipse. Eclipse adalah sebuah ide integritas development untuk mengembangkan perangkat lunak dan dapat dijalankan di semua platform independen. Berikut ini adalah sifat dari Eclipse. Multi-platform. Target sistem operasi Eclipse adalah Microsoft Windows, Linux, Solaris, IEX, HyperUX, Mac OS, dan OS X. Multi-language Eclipse dikembangkan dengan bahasa pemrograman Java. Akan tetapi, Eclipse mendukung pengembangan aplikasi berbasis bahasa pemrograman lainnya, seperti C++, COBOL, Python, Perl, PHP, dan lain sebagainya. Multi-role. Selain sebagai ide untuk pengembangan aplikasi, Eclipse pun bisa digunakan untuk aktivitas dalam siklus pengembangan perangkat lunak, seperti dokumentasi, tes perangkat lunak, pengembangan web, dan lain sebagainya. Eclipse pada saat ini merupakan salah satu ide favorit dikarenakan gratis dan open source, yang berarti setiap orang boleh melihat kode pemrograman perangkat lunak ini. Selain itu, kelebihan dari Eclipse yang membuatnya populer adalah kemampuannya untuk dapat dikembangkan oleh pengguna dengan komponen yang dinamakan plugin. Terima kasih. Oke, selanjutnya di sini ada tentang perancangan database yang nanti akan dijelaskan oleh Sanjay. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan tentang perancangan database yang terdiri, di sini ada tabel buku yang terdiri dari 11 nama. Yang pertama itu ada ID dengan tipe data integer, lalu yang kedua ada judul buku dengan tipe data varchar,
Lalu yang ketiga ada ID kategori dengan tipe data integer. Lalu yang keempat ada pengarang dengan tipe data varchar. Lalu yang kelima ada penerbit dengan tipe data varchar. Lalu yang keenam ada tahun penerbit dengan tipe data year. Lalu yang ketujuh ada ISBN dengan tipe data varchar. Lalu yang kedelapan ada stok dengan tipe data integer. Lalu yang kesembilan itu ada dipinjam dengan tipe data integer. Lalu yang ke-10 ada debooking dengan tipe data integer. Lalu yang terakhir ada image dengan tipe data varchar. Selanjutnya di sini ada insert atau isi dari tabel buku. Kami akan contohkan satu yang kami bacakan. Yang pertama itu ada judul buku dengan nama judul statistika dengan program komputer dengan ID kategorinya 1, dengan nama pengarang Ahmad Holikul Amin, nama penerbitnya Depublis, tahun penerbit 2014, dengan nomor ISBN tertera di gambar dengan stoknya kosong, lalu dipinjamnya 13 dan debooking 2. Terima kasih. Oke, selanjutnya di sini ada struktur dari tabel anggota yang akan dijelaskan oleh Saudara Nuriana Fajar. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan untuk database dan untuk tabelnya, tabel anggota. Nah, untuk tabel anggota sendiri, fieldnya ada ID anggota. ID anggota ini tipenya integer dan ID anggota ini menjadi primary key-nya tabel anggota. Untuk selanjutnya ada username, itu tipenya varchar. Ada nama anggota, tipenya varchar, ada gentle, itu enum. Untuk selanjutnya ada nomor telepon, ada tipenya varchar, alamat tipenya varchar, email tipenya varchar, dan password tipenya varchar. Nah, untuk selanjutnya ini adalah struktur dari tabel kategori. Untuk kategori sendiri ada 2 field. Field yang pertama itu ID kategori, itu sebagai primary key, untuk tipenya integer. Selanjutnya yang kedua itu ada kategori, tipenya varchar. Nah, untuk selanjutnya akan dibahas dan dibahas oleh Fajar Ilyasa. Waktu dan tempat dipersilakan. Dan nanti ini adalah hasil output dari program berbasis Android ya, yang akan nanti dijelaskan pada video selanjutnya. Oke, ini tampilan dari project codingan kami, dari kelompok kami. Di sini ada kategori activity, koneksi activity.java sama main activity. Nah, di sini untuk menghubungkan ke database itu kita menggunakan IP. Tapi ini kita harus terkoneksi dulu ke internet ya. Lalu nanti dibuka ke CMD untuk melihat IP address-nya. Lalu di sini adalah nama folder. Lanjut ini adalah script yang di Sublime untuk mengkoneksikan ya. Terkoneksiin si kategori activity ini. Nah, di sini harusnya menampilkan kategori ya. Di sini kita cuma bisa menampilkan kategori saja. Lalu ini koneksinya, script dari koneksi, dan ini script main activity ya. Nah, untuk menjalankan aplikasi berbasis Android ini dengan cara di sini kita klik kanan, pilih Run As, lalu pilih Android Application. Nah, nanti ketika udah diklik Run As nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini nanti ditunggu saja karena cukup lumayan lama. Nah, nanti lalu ada logo Android. Ini juga sama, nanti loading terlebih dahulu. Oke, nah ini kalau sudah selesai tarik aja untuk buka kuncinya ya. Kita close dulu.
tampilan mungkin nanti akan seperti ini ya. Tampilan nanti akan seperti itu. Pertama kita buka tombol menu, lalu di sini kita pilih perpustakaan. Nah, beginilah nanti hasilnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.